Kalimat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ketika mulai beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak, saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabiuna Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas. Kami nggak cari madah pujian. Kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar, dan umat ini harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Ini akhir zaman, kita semua ngelihat kok bagaimana gencar-gencarnya di media sosial apa upaya untuk supaya memisahkan umat Islam dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Upaya keras supaya habaib dibenci ada di Indonesia. Mulai Habib dengan kiai diadu, Habib dengan ustadz diadu. Mulai ada hal-hal semacam itu. Apa? Dendam politik, saudara. Gak keluar dari situ. Karena dendamnya kepada Habib Rizik sehingga akhirnya demikian. Habib Rizik itu siapa? Keluarga Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, cucunya Nabi Muhammad. Beliau bukan penjahat kok, bukan koruptor. Beliau nggak pernah bawa lari uang rakyat. Beliau nggak pernah ngerugiin negara. Beliau tidak pernah mencemarkan nama baik negara. Beliau itu bukan penjahat, saudara. Bukan penjahat. Apa masalahnya dia? Sehingga dicecar sedemikian rupa. Cuman masalah prokes doang 4 tahun, saudara. Berapa banyak di luar sana pejabat, aparat, bahkan rakyat yang melanggar prokes gak ada yang ditahan. Kenapa cuman Habib Rizik yang ditahan? Ini upaya untuk supaya umat Islam benci terhadap keluarga baginda Nabi Muhammad. Hati-hati, saudara sekalian. Nabi bilang, man mata ala bugdi ahlul bait mata yahudian atau nasranian. Siapa orang yang mati membawa benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani, atau dalam bahasa daripada sederhananya mati dalam keadaan murtad. Sahabat tanya, wa in sama wa shalla ya Rasulullah, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, apa tetap hitung mati murtad? Apa kata Nabi? Wa in shamma wa shalla, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, kalau dia mati bawa benci kepada keluarga Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan murtad. Ini Nabi yang punya mau, bukan kita habaib. Dan seharusnya yang membahas masalah fadailul ahlul bait, keutamaan para habaib, bukan dari mulut saya.
Bukan dari mulut Habib Khalid, wala Habib yang lain, bukan. Tapi murid daripada mulut para guru-guru kita. Mereka yang lebih punya kewajiban untuk membahas masalah ini ke umat, saudara. Kenapa? Supaya tidak ada fitnah. Kalau saya yang bicara begini, akan ada pertanyaan. Itu maunya Habib. Itu maunya dia. Itu mah dalil buat-buatan dia. Terserah Anda. Kita tinggal menyampaikan ini dalil, menyampaikan ini syariat. Dan aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, hampir seluruhnya dari Sayyidina Husain, Faqih Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Memang kebetulan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim, ini punyanya aulia Tarim. Seakan-akan aulia itu punya kaplingan sendiri. Ini bahasa apa ya, guyon ya. Kita nggak tahu hakikatnya, tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik aulia Tarim. Sehingga ada kalau kita dengar, kita lihat, subhanallah, memang benar. Hampir setiap kota di situ ada wali Tarim. Coba kita lihat Jakarta, Habib Ali Kuitang Al-Habsyi, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor, Habib Hussein Luar Batang, Al-Idrus, sampai Habib Umar, Habib Salim bin Jindan, Habib Umar bin Hud, Hadramut, semuanya Hadramut Tarim. Cirebon, Sunan Bonang, Sunan Giri Gresik, Maulana Maki Ibrahim, Habib Bakar Gresik. Dari Surabaya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Muhdha, Habib Muhammad bin Ahmad Muhdha, Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, wa Habib Neon, dan seterusnya. Kau Bangil, Habib Abu Bakar. Kau Pasuruan, Habib Ja'far, Habib Alwi, Habib Ali bin Ahmad Al-Muhdhar. Kau Berani, kau Probolinggo, Habib Hussein Al-Hamid. Kau Tanggul, Habib Saleh. Kau Banyuwangi, Habib Hadi Al-Haddad. Semuanya itu produk Hadramut Tarim. Tugas kita memuliakan semua. Tugas kita mengambil berkah dari semua. Tak ada lagi nama Panglima Perang Kesultanan Jogja di acara Haul Sumodiningrat palsu di Semarang, Jawa Tengah. Apakah ini sebuah pertanda bahwa klan bin Yahya akan segera mengakui kebohongannya? Terkait dengan haul yang digelar 3 Desember 2023 ini, alhamdulillah setidaknya barangkali ini efek atau apa yang menanyakan live acara tersebut sudah tidak lagi menggunakan kata KRT Sumodiningrat. Manaqib Al-Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Ini manaqib seorang imam besar Qutbil Ghaus Al-Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Beliau dilahirkan di Cirebon. Menurut pantauan kawan kami dalam live tersebut, ketika dibacakan manaqib atau kisah dari Habib Hasan bin Toha itu juga tidak lagi menyebut KRT Sumodiningrat, juga tidak menyebut sebagai keluarga besar dari Mataram Islam lah. Apakah ini menjadi bagian dari perjalanan selama ini atas perjuangan kawan-kawan untuk meluruskan sejarah? Wallahu a'lam. Ada yang berbeda tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ketika klan Ba'alawi dari Marga bin Yahya menghauli leluhur mereka di Lemper Kidul, Semarang, Jawa Tengah. Tak ada lagi nama KRT Sumodiningrat, sang Panglima Perang Kesultanan Jogja, yang sebelumnya diklaim adalah seorang keturunan Yaman dari Marga bin Yahya dan dihauli setiap tahun untuk melegitimasi klaim sepihak mereka. Gelombang protes dari seluruh lapisan masyarakat Nusantara serta perjuangan yang melelahkan dari pejuang-pejuang sosial media nampaknya sedikit demi sedikit mulai membuat ciut nyali keluarga bin Yahya untuk meneruskan pembelokan sejarah serta pemalsuan nasab para leluhur bangsa. Meskipun begitu, kita tidak boleh terlena dan merasa menang akan hal itu semua karena tak lagi dicantumkannya nama Sumodiningrat pada nama Habib Hasan bin Toha. Bisa jadi hanyalah sebuah strategi dari keluarga bin Yahya untuk meredam amarah orang-orang Nusantara yang sudah mulai bersuara karena tidak terima orang asli Nusantara diklaim sebagai keturunan Yaman dari Marga bin Yahya.
Kita harus cermat mengamati situasinya, karena meskipun dalam pembacaan manakib Hasan bin Toha tak lagi secara terang-terangan menyebut dia adalah Sumodiningrat, sang panglima perang Kesultanan Jogja, namun ternyata jalan hidupnya masih sama seperti sebelumnya, yaitu disebutkan bahwa dia adalah seorang pejuang besar melawan penjajah yang mempunyai pasukan di Kesultanan Ngayogyakarta. Lain daripada itu, beliau sangat menguasai tentang ilmu ekonomi, pertanian, dan ilmu tata negara. Beliau juga seorang militer yang sangat tangguh. Beliau pernah tinggal di Jogja. Selain dari itu, beliau juga andil besar dalam perlawanan menghadapi penjajah. Dengan pasukan beliau yang sangat tangguh dan disegani oleh pihak penjajah. Dari sini sangat jelas bahwa meskipun dalam pembacaan manakib tersebut tidak lagi terang-terangan menyebut Hasan bin Toha adalah Sumodiningrat, sang panglima perang Kesultanan Jogja, namun di sana masih ada klaim bahwa Hasan bin Toha merupakan seorang militer tangguh yang mempunyai pasukan di Kesultanan Ngayogyakarta. Siapa lagi pejuang besar melawan penjajah di Kesultanan Jogja kalau bukan Sumodiningrat, sang menantu Raja Hamengkubuwono II? Maka jika keluarga bin Yahya menceritakan leluhurnya adalah pejuang besar yang mempunyai pasukan di Kesultanan Jogja, jelas yang dimaksud adalah Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, meskipun mereka sudah tak berani lagi secara terang-terangan menyebut namanya. Jika memang semua data dan fakta sejarah primer, baik data internal yang dimiliki Kesultanan Jogja maupun data eksternal yang dimiliki Inggris sebagai pihak yang dahulu menyerang Kesultanan Jogja menunjukkan bahwa Sumodiningrat bukanlah seorang Habib dari marga bin Yahya. Kenapa pihak Habib Lutfi tidak legowo saja mengaku bahwa ia salah, kemudian minta maaf kepada Tra Kesultanan Jogja dan seluruh bangsa Nusantara atas kesalahan yang dilakukannya, mengklaim Sumodiningrat adalah leluhurnya dari marga bin Yahya. Bangsa Indonesia adalah bangsa pemaaf yang sudah pasti akan memaafkan orang yang secara sengaja atau tidak telah menzalimi mereka, dan justru akan terharu serta bangga jika ada orang yang jantan mengakui dosa-dosanya, meskipun dosa tersebut sangatlah besar terhadap bangsa Nusantara. Bangsa Indonesia bukanlah bangsa pendendam, meskipun telah dijajah 350 tahun lamanya oleh orang Belanda, kemudian dilanjutkan Jepang yang sangat zalim menyiksa bangsa kita ketika mereka menjajah, namun bangsa Nusantara sedikit pun tak ada rasa dendam terhadap mereka dan justru memperlakukan sangat baik ketika mereka bertamu ke negara kita. Lalu apa yang dikhawatirkan jika keluarga bin Yahya mengakui saja kesalahan mereka, kemudian tulus minta maaf dan tidak lagi membelokkan sejarah bangsa Nusantara? Dan ini yang harus menjadi perhatian, dan mudah-mudahan mereka sadar untuk segera bertobat, untuk menghentikan segala upaya-upaya. Apabila di dalam hati mereka ada keinginan yang jahat itu, maka segera bertobat untuk menghentikannya. Kalaulah itu hanya sebuah kesalahan, ya mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu sebuah kesengajaan, dengan bertobat insya Allah juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah merupakan perjalanan masa lampau yang diantaranya menggambarkan bagaimana selain peristiwanya adalah karakteristik sebuah bangsa, peradaban sebuah bangsa, dan sebagainya. Fakta-fakta itu penting untuk menunjukkan sebuah kebenaran tentang sebuah peristiwa. Sampai-sampai kalau kita ke Masjidil Haram, di situ ada makam Ibrahim. Mungkin bahasa gampangannya petilasan Ibrahim, itu kan salah satu tanda. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita betapa pentingnya sebuah situs, sebuah tempat sebagai fakta sejarah. Sejarah adalah bukti eksistensi serta jati diri sebuah bangsa. Kita mengenal bangsa kita dahulu adalah bangsa yang besar, yang dikagumi dunia adalah karena jasa para leluhur kita yang berhasil menjaga dan melestarikan sejarah para pendahulunya, sehingga di masa sekarang kita masih bisa berbangga menjadi bangsa Nusantara, karena kita tahu para leluhur kita di masa lampau pernah menjadi bangsa yang besar yang dikagumi oleh banyak negara di dunia. Lain halnya ketika suatu saat bangsa kita sudah tidak mengenali lagi sejarah kebesaran leluhurnya karena ada pembelokan-pembelokan sejarah. Bangsa kita sudah pasti tidak akan lagi memiliki kebanggaan sebagai suatu bangsa karena sejarah yang mereka kenal sama sekali tidak memihak kepada mereka.
Sudah sering kali kita mengatakan bagaimana bahaya pembelokan sejarah terhadap nasib anak cucu kita jika pembelokan sejarah di masa sekarang dibiarkan begitu saja, tidak ada yang berani meluruskannya. Kita bisa bayangkan 100 atau 200 tahun ke depan, jika pembelokan sejarah dan nasab para leluhur bangsa ini sukses besar, maka sudah pasti anak cucu kita di masa depan akan menjadi bangsa yang sangat lemah, tidak memiliki kebanggaan sebagai suatu bangsa, karena sejarah masa lalunya tidak ada satupun yang menyebutkan kalau leluhur mereka adalah orang-orang besar pada masanya. Orang-orang besar masa lalu yang sejatinya adalah leluhur bangsa Nusantara sudah tidak akan dikenali lagi oleh anak cucu kita sebagai leluhurnya. Karena sejarah yang tercatat, orang-orang besar tersebut adalah leluhur bangsa keturunan pendatang, dan itu semua akibat pembelokan sejarah yang dilakukan di masa sekarang. Lebih mengerikan lagi jika di masa depan, generasi penerus kita akan menjadi bangsa pecundang, karena sejarah mencatat peradaban di bumi Nusantara bukan dibangun oleh para leluhur bangsa kita, melainkan dibangun oleh bangsa pendatang, sehingga anak cucu kita di masa depan sudah pasti akan menjadi bangsa yang sama sekali tidak memiliki kebanggaan. Kita akan terus berjuang melawan siapapun yang sengaja membelokkan sejarah bangsa kita, meskipun orang tersebut memiliki kekuatan besar, baik sebagai orang yang dimuliakan dalam satu kelompok agama, maupun dalam posisi strategisnya sebagai Dewan Penasehat Pemimpin Negara.